menentukan masa depan. Masa muda kita yang menentukan masa tua kita. Setuju gak? Setuju. Nggak mungkin kebalikannya, masa tua menentukan masa muda kita. Nggak mungkin. Muda dulu, semua orang terakhir muda dulu. Nggak mungkin terakhir tua dulu terus muda. Nggak mungkin. Kalau dari muda nggak berhikmat, jangan harap masa tuanya ingat. Banyak contoh-contoh dalam kitab yang dari masa mudanya mereka sudah berhikmat. Mereka sudah kelihatan hikmatnya. Simpelnya arti hikmat. Setelah saya selidiki, saya pelajari, saya buka ini itu, buka ini itu. Ternyata artinya berpengertian atau berpemahaman. Orang berhikmat itu berintegritas, punya ketetapan, punya peraturan, nggak mau sembarangan. Kita jadi anak muda, jangan jadi anak muda yang liar dan bebas. Kita anak muda Tuhan yang penuh hikmat, yang berintegritas, kelihatan nampak Kristus di dalam kita, sehingga Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, Tuhan disenangkan, berkat turun berlimpah-limpah. Itu ciri-ciri orang berhikmat adalah kasih. Dia melihat saudara-saudaranya apa yang dia lakukan, pengen banget. Gila ya, Yusuf ya, malah pengen peluk mereka. Itu pengen banget cium mereka, kangen sama mereka, disayang selama sama kakak-kakaknya. Orang berhikmat Tuhan penuh kasih. Dia nggak pakai hikmatnya untuk melakukan hal, tetapi hikmatnya ditahan untuk semakin nyata perbuatan baik Tuhan melalui dia buat orang-orang. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa sama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Hati kami penuh ucapan syukur sama Tuhan. Yes. Malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau telah mengumpulkan kami ke tempat ini. Kami tahu kami tidak secara kebetulan berkumpul di tempat ini, tetapi ada maksud Tuhan. Pada saat ini Tuhan, ini waktunya Tuhan, ini acaranya Tuhan. Berbicara penuhlah Tuhan, pakai hamba-Mu ini, sucikan kuduskan hamba-Mu ini, supaya isi hati Tuhan saja yang tersampaikan sepenuhnya, sehingga anak-anak muda di tempat ini boleh pulang membawa berkat-berkat yang dahsyat dari Tuhan. Yes. Kami sekarang serahkan segala pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam satu nama yang hidup, nama yang heran, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang setiap menerima firman Tuhan, katakan Amin. Haleluya. Jadi saya silakan duduk dulu. Nanti kita berdiri lagi ya. Shalom. 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 Shalom aleichem. Shalom. Shalom aleichem. Kurang semua. Teman-teman, saya mau cerita dikit sebelum kita masuk firman Tuhan ya. Di agama tetangga kita, seberang kita, mungkin saudara kita, mereka punya kata salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waduh mantan. Puji Tuhan. Balasannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di agama mereka membalas kata salam itu hukumnya Wajib. bukan hukum Sunnah. sunnah. Dia tahu bedanya? Hukum sunnah Nggak wajib. kalau kita nggak lakukan nggak apa, Nggak dosa. tapi kalau kita lakukan ada upahnya. Kalau hukumnya wajib, kalau kita nggak lakukan kita Dosa. berdosa. Tapi kalau kita lakukan dapat berkatnya. Jadi salam itu, shalom, itu ada artinya teman-teman. Itu artinya tuh salam sejahtera, kabar baik. Teman-teman kalau dikasih duit nih segepok, seneng nggak? Masa iya? Nih saya kasih nih 10 juta, 100 juta ya. Oh iya, gitu. Kayaknya bete aja, bete gitu loh. Kan enggak, pasti senang dong, semangat dong. Begitu juga kabar baik dari Tuhan langsung. Masa kita terimanya? Belum. Ya, jadi kita jangan kalah. Kalau kita dikasih kabar sejahtera, kita terima. Ya, jadi kita ulang sekali lagi. Shalom. Shalom aleichem. Better. Nice. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya boleh bertanya ya.
Teman-teman di sini umurnya range-nya selain Ovilicus ya dan Korudi, siapa yang umurnya di atas 30? Boleh katakan? Nggak ada? Di bawah 30? Banyak. Siapa yang umurnya di atas 25 tahun atau sama dengan 25 tahun? Ada sih. Satu orang doang? Nggak ada lagi? Oke, berarti firman Tuhan hari ini cocok banget. Ya, firman Tuhan yang akan kita dengar sama-sama pada malam hari ini, temanya adalah hikmat masa muda. Wow, keren, masa muda. Kenapa kok saya pilih tema ini? Karena masa muda kita yang menentukan masa depan. Masa muda kita yang menentukan masa tua kita. Setuju gak? Setuju. Nggak mungkin kebalikannya, masa tua menentukan masa muda kita. Nggak mungkin. Muda dulu, semua orang terlahir muda dulu. Nggak mungkin terlahir tua dulu terus muda. Nggak mungkin. Ya. Nah, kita semenjak masih muda harus jadi orang-orang yang berhikmat. Kalau dari muda nggak berhikmat, Kacau. kacau, betul kata Komen. Kacau. Kalau dari muda nggak berhikmat, jangan harap masa tuanya hidupnya sejahtera. Ya. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang dari masa mudanya mereka sudah berhikmat. Mereka sudah kelihatan hikmatnya. Ya. Di awal nih saya mau jelasin. Hikmat itu artinya itu luas banget. Oh, bukan cuma berarti orang pandai, orang pintar, orang bisa melakukan ini dan itu, artinya dia berhikmat. Enggak. Hikmat itu artinya luas. Ya, teman-teman ya. Kita baca dulu yuk ayatnya yuk. Sama-sama kita buka di Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Saya buka. Ini nggak apa-apa. Udah ketemu teman-teman? Multimedia boleh bantu? Multimedia suci. Oke. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Nanti kita lanjut ke Amsal 2 ayat 8. Ayat 6, sorry. Amsal 2 ayat 6. Yang udah ketemu katakan amin? Ya, amin. Yuk semangat dong teman-teman. Kita sersan aja ya, serius tapi santai. Jadi nggak usah dibawa dagang. Ya, saya berharap di sini ada komunikasi dua arah. Jadi terima, boleh bertanya juga, nggak usah tegang gitu ya. Kita di sini sama-sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik adanya. Amin. Yuk, mari kita baca Amsal 1 ayat 1, 2, 3. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7 lebih keras, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lanjut sebelumnya. Amsal 2 ayat 6. Ketemu? Amin, satu orang mantap. Multimedia berbantu. Oke. Amsal 2 ayat 6. 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Multimedia boleh bantu di slide nomor ayat 4 saja. Amsal 1 ayat 4 aja. Teman-teman, kalau kita ngomong hikmat, kalau kita berbicara tentang hikmat, selalu patokan pertama kita adalah Raja Salomo. Setuju? Amin. Karena dia kaya akan hikmat. Hikmat yang dia tulis di kitab Amsal ini nggak main-main. Ya. Semua ayatnya mendatangkan didikan. Dan kalau kita selidiki,
Salomo itu udah ada dari sesudah atau sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebelum. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Dia anak kandung Daud, setuju? Setuju. Artinya dari dulu hikmat itu udah kepake. Sampai hari ini berlaku kan? Berlaku, teman-teman. Jadi jangan anggap sepele hikmat ya. Jadi kita harus cari hikmat. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya. Yuk kita dari tadi bahas hikmat. Coba bantu saya. Hikmat. Ada yang bisa bantu artinya? Simpel aja. Arti hikmat apa? Yang bisa bantu? Perlu dikomen, ayo. Simpel aja. Mempertimbangkan sesuatu. Sekali lagi yang lain. Belum. Kecerdasan pada orang yang tak berpengalaman, pengetahuan, kebijaksanaan pada orang muda. Nah, itu kan banyak ramenya ya, simpelnya. Kecerdasan. Simpelnya, arti hikmat. Setelah saya selidiki, saya pelajari, saya buka ini itu, ternyata artinya berpengertian atau berpemahaman. Arti hikmat adalah berpengertian atau berpemahaman. Jadi orang itu mengerti, orang itu memahami, orang itu tahu caranya, tahu jawabannya. Bahkan banyak cerita yang padahal masih jauh ceritanya, tapi dia udah tahu jawabannya, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Itu namanya hikmat. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Amsal 1 ayat 1 sampai 7 bilang, Amsal 1 ayat 7 bilang, takut akan Tuhan permohonan dari hikmat, pengetahuan. Artinya takut Tuhan datang hikmat. Setuju? Amen. Setuju nggak setuju? Setuju aja dah. Semua Kristen kan di sini kan, semua ikut Tuhan Yesus, amin. Ada yang nggak ikut Tuhan Yesus di sini, itu di sono. Kalau nggak bukan ikut Tuhan Yesus, silakan keluar. Kita di sini percaya Tuhan Yesus, amin. Alkitab ini kita percaya 100%, amin. Yes. Nah, jadi hikmat. Akhir-akhir ini kita sering dengar berita tentang pandemi corona COVID-19 yang mendatangkan ketakutan, mendatangkan penyakit, mendatangkan teror, bikin ekonomi payah, banyak orang dirumahkan, nggak sedikit yang stres. Di samping itu, teman-teman, ada berita jelas-jelas ini virus berbahaya, belum ada obatnya. Divaksin pun belum 100% efektif. Amin. Benar? Betul. Nah, tapi ada berita, ada kafe buka, banyak anak muda nongkrong, banyak anak muda bikin kerumunan. Yang lebih parahnya lagi, nggak ada prokes. Benar nggak? Pemerintah sudah tetapkan adanya prokes untuk kebaikan bersama. Setuju? Hari Minggu kemarin Bapak Wakil Gembala kita, Bapak Firman, dia bilang prokes yang diadakan sama pemerintah itu baik. Setuju? Setuju. Bapak Wakil Gembala kita setuju. Itu baik. Kok banyak anak-anak muda yang dengan gampang gitu ya melanggar prokes itu? Kok banyak anak-anak muda yang kayaknya sebodoh amat? Kok banyak anak-anak muda yang kayaknya nggak takut gitu loh? Selidik punya selidik, ternyata anak muda itu belum pernah kena resikonya, belum pernah kena gejalanya, makanya dia nggak takut. Istilah lainnya, anak muda itu belum berpengalaman. Setuju? Setuju. Jadi mereka maunya tuh bebas. Bahkan ada lagu-lagu di bahasa Inggris, kalau sering kita dengar tuh, orang muda tuh maunya wild and free. Pernah dengar? Ya. Maunya tuh liar dan bebas, wild and free, maunya liar dan bebas. Nggak bisa begitu, orang berhikmat itu nggak begitu. Orang berhikmat itu berintegritas, punya ketetapan, punya peraturan, nggak mau sembarangan. Amin. Kita jadi anak muda, jangan jadi anak muda yang liar dan bebas. Kita anak muda Tuhan yang penuh hikmat, Yes. ya, yang berintegritas.
kelihatan, nampak Kristus di dalam kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, Tuhan disenangkan, berkat turun berlimpah-limpah. Setuju? Amin. Semuanya mau? Nah, kalau mau, yuk kita pelajari lagi. Sekarang kita mau pelajari tokoh-tokoh di Alkitab. Tokoh-tokoh di Alkitab. Sebenarnya ceritanya panjang. Kalau kita mau baca ayatnya pun kepanjangan. Ya. Jadi yang mau baca tentang Yusuf, wow, Yusuf nih, siapa yang nggak kenal Yusuf? Yusuf itu kembaran saya. Di masanya dia itu sangat ganteng, tampan, rupawan. Pipinya merah. Yusuf, anak Yakub atau Israel. Kalau mau baca ceritanya ada di Kejadian 37, Kejadian 39 sampai Kejadian 45, boleh kalau kita mau pelajari detail tentang Yusuf. Tiap kali kalau saya ngomongin Yusuf atau saya mendengar cerita tentang Yusuf, saya selalu wow, saya selalu terkesima gitu loh. Amin. Yusuf ini anak muda yang hebat. Di Alkitab nggak bilang dia berhikmat. Tapi saya pelajari ternyata orang ini penuh hikmat. Tadi di Amsal 2 ayat 6 bilang hikmat itu datang dari Tuhan. Jadi segala sesuatu itu bisa datang dari Tuhan. Termasuk hikmat itu tadi saya bilang artinya luas. Ya, jadi bukan orang bisa ini, bisa itu, artinya diberi hikmat. Enggak. Yuk kita selidiki. Maksudnya apa sih? Kita kalau baca kepanjangan, jadi saya jelasin singkat aja. Mungkin takut ada yang lupa ya. Yusuf ini bisa kita bilang si jago mimpi. Si jago mimpi, si ahli tafsir mimpi. Yusuf ini hebat, dari muda pun dia sudah bermimpi. Wah, mudanya dia punya kakakku 11 orang. Dia punya ayah Yakub. Ya. Dia bermimpi. Suatu kali berkas gandumnya itu bangkit berdiri, lalu berkas-berkas kakaknya itu sujud menyembah dia. Marahlah itu kakak-kakaknya. Ya, saya pun kalau jadi kakaknya pun mungkin saya marah ya. Saya ini anak pertama, saya anak nomor 1. Kalau tiba-tiba adik saya ngomong ya, wah nanti you akan sembah air. Waduh, lu bocil mau minta gua sembah, gila kali. Ya, secara motor gua lebih mahal. Wah. Ya, secara dompet gua lebih tebal, lu mau minta gua sembah, lu gila kali. Siapa lu? Marah. Satu kali mimpi lagi Yusuf. Ya benar, ada matahari, bulan dan 11 bintang mengelilingi dia, sujud sembah dia. Wow, makin emosi nih, aduh panas. Ikutan tuh, kakak-kakaknya kulitnya juga merah-merahan, merah-merahan karena panas gitu ya, karena emosi. Wah, gak bisa dibiarin ya adek nih, makin gila aja nih. Kita rencanain pun dia aja. Yusuf ini kasihan, menjalani hidup yang benar-benar susah. Ya, kita pernah baca, kita pernah dengar ceritanya. Akhirnya Yusuf pun direncanakan untuk dibunuh, tapi Ruben karena saudara kandungnya menahan dia. Akhirnya dia cuma dibuang ke sumur kering. Singkat cerita, lewat itu orang Ismail, orang Midian. Lewat itu orang Midian, jual aja dah dia. Jual aja. Jubahnya itu yang dikasih bapaknya bagus-bagus, dikoyakin, dikasih darah kambing. Bilang aja nanti ke papa, itu Yusuf udah mati, diterkam binatang buas. Dijual aja tuh, jual. Wow. Singkat cerita, Yusuf pun dibawa ke Mesir oleh orang Midian. Dia dijual ke kepala pengawal istana. Siapa namanya? Siapa namanya? Potifar, enggak tahu ceritanya. Dia dijual ke Potifar. Singkat cerita, Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakannya berhasil. Yusuf menjadi kepala di rumah itu. Dia disuruh atur ini dan itu. Dia begitu cekatan, mulut, pintar. Ya, karena Tuhan menyertai dia. Dia tetap menjaga kekudusannya. Makanya hikmat datang kepada dia. Satu kali istrinya Potifar ini yang repot nih. Ya? Potifar ya? Istrinya Potifar. Nah, istrinya Potifar, namanya tidak disebutkan. Kita sebut aja dia Tante Po ya. Kita kasih nama dia Tante Po dah. Satu kali nih Tante Po nih ngelihat di Yusuf nih ganteng bener nih. Ya Allah, ganteng banget nih orang kata gini. Iya, ganteng. Muncul yang jahat. Ya. Singkat cerita, dia mau mengajak Yusuf untuk berhubungan yang tidak layak, tapi Yusuf takut akan
Tuhan melebihi hasrat dia. Dia bilang, masakan aku melukai hati Tuhan. Akhirnya dia kabur keluar. Dia lari keluar, bukan lari di tempat, lari keluar. Akhirnya kita tahu dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia ketemu juru minum dan juru roti. Nah, ketika dia ketemu juru minum juru roti, diceritakan mimpi oleh juru minum juru roti, dia mampu menafsirkannya. Ya, akhirnya ternyata terbukti juru roti akhirnya digantung, juru minum akhirnya kembali ke posisi semulanya, dan dikasih tahu nih sama juru minum, nanti ingat aku ya, kata Yusuf. Tapi 2 tahun berlalu, juru minum lupa sama dia. Singkat cerita, satu kali Firaun, raja Mesir saat itu, bermimpi. Ada 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Oh, kamu bagus. Lalu ada 7 bulir gandum yang kurus. Lalu 7 bulir gandum yang kurus ini memakan habis 7 bulir gandum yang baik. Mimpi yang kedua kali, ada sapi 7 ekor, gemuk-gemuk bagus, tambun. Ya, bukan tambun Bekasi ya, tambun tuh gemuk sehat betul, bagus. Di samping itu ada 7 ekor sapi yang kurus, nggak terawat, nggak pernah disikat betul. Akhirnya memakan habis 7 ekor sapi yang gemuk itu. Singkat cerita, dia panggil semua ahli-ahlinya. Nah, Firaun itu raja ya. Firaun itu raja saat itu. Jadi dia pasti dikelilingi oleh penasihat-penasihat hebat, orang-orang pintar di zamannya. Dipanggil semua. Saya mimpi ini, tolong diartiin, tolong diterjemahkan maksudnya apa. Saya mimpi 2 kali ini, maksudnya mirip loh. Tidak ada satupun yang mampu menjawabnya. Lalu teringatlah juru minum sama Yusuf. Diceritakan kepada Firaun. Kira Firaun panggil Yusuf. Bayangin teman-teman, Firaun saat itu adalah raja, Yusuf saat itu adalah napi. Bayangin gak sih? Kebayang gak sih? Nih orang nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi misalnya, dia manggil napi buat terjemahin mimpinya, manggil napi buat minta pendapatnya, manggil napi buat minta sarannya. Gak make sense ya teman-teman ya. Padahal jelas-jelas kita tahu orang nomor 1 itu pasti dikelilingi orang-orang pintar, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berwawasan tinggi. Tapi nggak ada satupun, karena hikmat tidak terdapat pada mereka. Ceritakan mimpi itu kepada Yusuf. Nah, itu dengan gampang Yusuf menjelaskan artinya. Oh, nanti ada 7 tahun masa kesusahan, masa yang kesuburan, masa yang baik sekali. Habis itu nanti akan ada 7 tahun masa kesusahan yang dahsyat. Loh, Firaun bingung lagi. Ini jawabannya masuk akal. Terus apa yang harus aku lakukan? Gimana nih nanti 7 tahun masa kesusahan datang, menelan habis 7 tahun masa yang baik dan nggak tersisa apapun. Apa yang harus aku lakukan? Dengan hikmat lagi Yusuf kasih saran, kasih pendapatnya. Dia bilang, oh Tuanku Raja, 7 tahun kan masanya banyak nih. Kumpulin sebanyak-banyaknya, jangan boros. Kumpulin sampai berlimpah-limpah. Ya, akhirnya benar 7 tahun subur luar biasa. Mereka bisa kumpulkan berbanyak-banyak. Akhirnya penuh lumbung-lumbung mereka, penuh berkelimpahan, mereka berkelimpahan saat itu. Akhirnya tibalah 7 tahun masa kesusahan. Kesusahan saat itu bukan cuma terjadi di Mesir. Kesusahan saat itu terjadi di seluruh dunia. Bayangin, ini kesusahan hebat. Ini kesusahan hebat. Sama kayak yang lagi kita alami saat ini. Ya. Pandemi ini bukan cuma terjadi di Wuhan, bukan cuma terjadi di Jakarta. Pandemi ini terjadi ke seluruh dunia, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kabupaten-kabupaten. Bayangin. Ya. Akhirnya tiba masa kesusahan. Wah, terdengar kabar sama Yakub, bapaknya, oh di Mesir ada makanan tuh, nak, yuk bawa uang pergi beli makan tuh situ. Teman-teman, di sini yang bikin saya benar-benar terkagum sama Yusuf. Ya. Yusuf,
ketika melihat kakak-kakaknya. Secara manusia, kalau kita jadi Yusuf, kita marah, kita kesel. Yusuf waktu itu sudah diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Setelah Firaun, dia orang nomor 2 terpenting di Mesir. Dengan gampang dia panggil pengawal, pengawal itu orang itu tuh 11 orang, usir aja tuh. Gara-gara dia gue masuk penjara tuh. Bisa dengan gampang. Pengawal itu tahan mereka, jangan sampai dapat makanan, usir, jangan balik lagi ya. Ingetin ke muka-mukanya tuh. Ya dulu kan pakai masker, mau ingetin tuh gampang tuh. Ya bayangin, kalau kita jadi Yusuf, Yusuf karena orang berhikmat. Itu ciri-ciri orang berhikmat adalah penuh kasih. Dia melihat saudara-saudaranya apa yang dia lakukan, pengen banget peluk mereka. Gila ya Yusuf ya, malah pengen peluk mereka. Dia pengen banget cium mereka, dikangen sama mereka, disayang sama kakak-kakaknya. Gila, orang berhikmat rendah hati, penuh kasih. Dia nggak pakai hikmatnya untuk melakukan hal-hal yang jahat, tetapi hikmatnya dinyatakan oleh Tuhan untuk semakin nyata perbuatan baik Tuhan melalui dia buat orang-orang banyak. Kayak peribahasa pagi, kian berisi, kian merunduk. Sama kayak Yusuf, dia itu orang pintar, cerdas, berhikmat tinggi, bahkan mampu menafsirkan mimpi-mimpi. Itu datangnya dari Tuhan. Makanya saya bilang hikmat itu artinya luas. Dia mampu menafsirkan mimpi, itu hikmat datangnya dari Tuhan. Dia penuh kasih. Dia ketika makin jago bukan makin sombong. Ketika dia makin jago bukan mau buat nyiksa saudara-saudaranya, bukan buat nyiksa itu si tante Po. Dia nggak diceritain di situ. Tapi dia pakai hikmatnya untuk nyelamatin satu dunia. Bayangin kalau nggak ada Yusuf saat itu, musnah manusia, nggak ada makanan. Kebuka ya pikirannya ya. Bayangin satu orang Yusuf berhikmat, dipilih Tuhan, dikasih hikmat karena dia mau takut Tuhan, dia menghindari si tante Po, dikasih hikmat, satu dunia diselamatkan. Kita di sini ada berapa? 30-40 orang. Bayangin semua takut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Wow, 30-40 planet diselamatkan ya. Gila. Kita bisa memenangkan banyak jiwa. Kita bisa cerita Tuhan Yesus itu baik. Ya. Dengan hikmat kita bisa memenangkan teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Bahkan dengan hikmat kita bisa menjadi berkat. Hikmat penting nggak teman-teman? Hikmat penting nggak teman-teman? Sangat penting. Penting. Jangan anggap remeh hikmat ya. Haleluya. Sebelum lanjut kita baca sekali lagi ayatnya yuk. Di Amsal 8 ayat 11. Kita buka Alkitab kita, multimedia boleh bantu. Amsal 8 ayat 11. Yes. Amsal 8 ayat 11. 2, 3. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kalau versi King James Version atau versi bahasa Inggris, saya baca ayat ini. Permata ini diartikan dengan rubis. Rubis itu tuh setara berlian, bertubi. Itu setara berlian, harganya fantastis. Harganya ada yang ratusan juta sampai miliaran, sampai puluhan miliar juga ada. Harganya luar biasa mahal, mehong ya. Mahal harganya. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Apa yang kamu inginkan? Motor moge, waduh keren. Motor 500 cc, 1000 cc, 1500 cc, motor 3000 cc mungkin. Mau apa? Mau mobil sport. Mau apa?
rumah yang megah, 10 lantai. Pension. Semua lantainya ada kolam renang mungkin. Ya. Pension. Mau apa? Mau pesawat pribadi, mau pulau pribadi mungkin. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat jauh lebih berharga dari semua itu, teman-teman. Amen. Hikmat jauh lebih penting dari semua itu. Ya. Dan bersyukur kita masih muda, kita udah tahu nih firman ini. Ya, hikmat itu penting buat anak-anak muda. Karena masa muda yang menentukan masa depan kita. Kalau kita mau jadi orang yang sukses dalam berusaha, dan sukses dalam berkeluarga, sukses dalam pelayanan kita, semua pakai hikmat. Nice, udah ngerti semuanya? Amin. Amin, tapi kita belum selesai, teman-teman ya. Sekarang kita pelajari yuk satu orang lagi yang masa mudanya juga luar biasa. Siapa? Tahu. Hebat sih komen. Kasih tepuk tangan dulu dong. Komen ini hebat. Siapa yang nggak kenal Raja Daud? Tahu. Wah. Ganteng juga. Itu bapaknya Salomo. Ganteng deh. Itu yang bikin kitab Mazmur pasal paling panjang, pasal paling banyak. 150 pasal. Yes. Kata-kata pujiannya buat Tuhan indah. Kita pelajari Raja Daud. Kalau yang mau baca ada di 1 Samuel 16, 17, 18, 19, 20, 2 Samuel pun juga ada. Daud itu lagi-lagi kita belajar anak paling bontot. Apa anak paling bontot apa itu? Anak bungsu, anak paling kecil ya, anak paling muda di keluarga. Dia berlapan bersaudara. Yang diceritakan di sini dia punya 3 kakak ya, namanya Eliab, Abinadab, sama Syama. Wah, berperawakan bagus, badannya gede, bagus, fitness di body mungkin ya. Kakak-kakaknya ini, wah, suka latihan perang. Kakak-kakaknya ini ikut Raja Saul buat perang. Ya. Kalau si Daud sendiri ceritakan kulitnya merah-merah, orangnya inosen gitu lah. Ya, kayaknya tuh gak berdosa gitu, orangnya kayaknya tuh culun-culun gitu. Imut. Si Daud ini kerjanya adalah gembala domba. Dia menggembalakan domba-domba. Tapi yang dahsyat dari Daud ketika dia sedang menggembalakan domba, dicerita sama Raja Saul bahwa dia pernah membunuh singa dan menghajar beruang. Nah, ini Daud ini badannya paling kecil di antara saudara-saudaranya, diceritain di situ. Tapi dia pernah bunuh singa sendirian. Beruang pun dihajar sama dia. Kebayang gak sih? Balik lagi yang tadi saya bilang, arti dari hikmat itu apa? Berpengertian dan berpemahaman. Dia mengerti. Ketika dia menghadapi singa, dia ngerti, oh cara hadapin singa ini gimana. Dia berpemahaman, dia memahami cara mati ini pun gimana. Makanya saya bilang dia penuh hikmat. Dari muda, ya, bukan tua udah berhikmat. Dari muda udah berhikmat. Daud ketika itu Goliat ya. Ketika itu Goliat 40 hari mencemooh Israel, dikata-katain, mana yang punya jawara mana? Wah, Goliat itu tingginya 6 hasta, 3 meter lebih teman-teman. Itu tuh raksasa, itu tuh besar bukan main. Ya, 3,5 meter lebih, 6 hasta. Bayangin, itu besar banget. Dipermalukan Israel selama 40 hari. Dihina-hina tentara Israel, dihina-hina raja Israel, bahkan dihina Allahnya Israel. Ada yang belain? Boro-boro. Diam aja lah. Bodoh amat lah. Kita emang orangnya begitu deh, berbeda-beda deh. Semua ketakutan menghadapi Goliat yang besar. Satu hari Isai, papanya Daud, suruh Daud bawa makanan, kasih ke kakak-kakakmu tuh lagi mau perang tuh. Bawa dong, bawa makanan. Sambil bawa dia ngeliat ini orang siapa, besar-besar, ngadek-ngadek, ini siapa ini? Ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain raja, ngata-ngatain Tuhan.
katanya ya. Kurang ajar ini orang. Marah Daud. Tanya semua orang. Kok nggak berbuat sesuatu? Kok nggak berbuat sesuatu? Ya, dia bapaknya juga gede, takut. Kedengeran sama kakaknya si Eliab. Ngapain di sini? Daud balas dengan marah juga. Ngomong doang, nanya doang. Itu ngata-ngatain. Mana, ayo, nggak digerak. Dia sangat marah, dia sangat antusias, dia berambisi untuk menghabisi Goliat. Pengen banget tuh kalau kata orang Jawa tuh bilang tuh pengen tak tebas palanya dia. Marah sekali Daud karena bangsanya dihina-hina, Allahnya dihina-hina. Dia marah sekali. Sehingga cerita kedengaran oleh Saul, wah ini anak ngerusuh aja nih. Maunya apa sih? Ini mau tak tebas palanya si Goliat itu. Goliat itu perang seumur hidup dari waktu masih muda sampai sekarang tuh udah perang. Situ cuma gembalain domba mau lawan si Goliat yang gede begitu, yang jago perang. Ini jawara-jawara kita aja, pahlawan-pahlawan kita aja nggak ada yang berani katanya. Tuhan besertaku katanya, dahsyat kata Daud. Ya udah kata Saul, batu juga nih anaknya. Tuhan besertamu katanya. Lawan dia. Pakein tuh baju sirah, aduh bajunya Kecil lah, gede, aduh nggak enak lah. Saya nggak biasa pakai baju ini. Udah biar saya pakai senjata saya aja. Senjatanya Daud umban. Kalau sekarang tuh mirip ketapel ya, cuman beda dia sama ketapel ya. Kalau ketapel tuh ditarik, kalau dia tuh diputer-puter. Ya. Jadi dia cuma pergi ke kali cari 5 batu licin. Ini hikmat teman-teman. Batu yang dipilih nggak sembarangan. Ya, kenapa dia mesti jauh-jauh ke kali? Kenapa nggak dekat-dekat aja ada batu diambil? Ini hikmat. Dia pilih batu yang tepat. Dan saya percaya di sela-sela waktu kekosongan dia sambil ngegembalain domba, pasti dia ada latihan tuh pakai umban itu. Setuju gak? Setuju. Makanya dia pede maju. Aldo, sebelum tampil latihan dulu gak? Latihan. Teman-teman pemusikan lain juga latihan. Kalau nggak latihan, waduh, gimana nih? Ya kan? Kuncinya apa nih? Ya kan? Habis kunci C, kemana nih? Ke fish, itu ngaco, ya kan? Bikin cerita sendiri nanti, ya nggak ada. Pasti Daud pun latihan. Wah, dia lempar ke pohon ini, dia lempar ke batu ini, persis. Dia lempar kemana, persis, kena, pasti kena. Makanya ketika dia menghadapi Goliat, dengan hikmat dia tahu, ini Goliat ini berbaju zirah, ketopong, semuanya lengkap, pedangnya pun besar. Cara ngalahin dia hampir mustahil. Tapi dengan hikmat, Daud bisa melihat kelemahannya. Ada di dahinya. Jidatnya. Dia melihat si Goliat, wah ini yang kosong nih, dahinya. Keker dulu nih, berapa meter nih? Wah tingginya berapa meter nih tingginya si Goliat nih? Saya ketinggian sekian berapa derajat nih lemparannya? Dia penuh hikmat. Bawa tongkat, bawa umban, maju menghadapi Goliat, nggak pakai seragam apa-apa, tapi dia bawa nama yang berkuasa, nama Allah dibawa. Kata Goliat, emang gua anjing dibawa tongkat begitu, kata Goliat. Terhina Goliat, marah, pengen bunuh si Daud. Dengan gampang, ceritanya nggak panjang tuh, tinggal diputar-putar, kita tahu Goliat tumbang. Tinggal diambil itu pedangnya Goliat itu besar, aduh berarti, set, lepas palanya Goliat. Saat itu juga bangsa Israel dibebaskan dari hinaan bangsa Filistin. Wow, hikmat. Kita juga tahu Daud itu banyak memenangkan perang. Sampai dia menjadi raja pun banyak memenangkan perang. Kalau kita pelajari dia, wah strategi yang dipakai Daud, wah ada yang secara melingkar, ada yang masuk hutan, ada yang bagaimana. Wah kalau kita baca ceritanya Daud, wow, hikmatnya itu dalam sekali, pintar sekali berperang, sering menang, mantap.
Tapi kita juga pernah dengar ya, Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, Daud masih manusia. Amin. Ya, Daud masih manusia. Dia pernah berbuat jahat. Ya. Dia pernah mencelakakan Uria, panglima perangnya, dan mengambil istrinya yang bernama Batsheba. Ya. Singkat cerita, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Inilah ciri-ciri orang berhikmat ya, teman-teman. Daud itu raja, benar gak? Bisa gak sih ketika dia ditegur Nabi Nathan begitu, dipanggil tentaranya, ini orang kurang ajar nih, penjarain dia. Dia raja, masa gua dibilang bersalah, dibilang berdosa, enak aja. Bisa gak sih? Bisa. Tapi Daud gak begitu. Daud penuh kasih. Ya. Hikmatnya itu bikin dia jadi penuh kasih. Dia sadar langsung bertobat, minta ampun sama Tuhan, sampai berpuasa supaya anaknya nggak mati. Tapi Tuhan bilang hukuman tidak mengelak, nggak bisa mengelak, anaknya tetap mati. Kita tahu, tapi kita pelajari adalah ketika Daud ditegur, dia nggak ngelawan, dia nggak ngebangkang, dia nggak ngerasa dirinya masih muda, dia nggak ngerasa dirinya kuat, dia nggak ngerasa dirinya itu powerful, dia nggak ngerasa gue punya segala-galanya, gue harus nomor satu di sini. Dia langsung tunduk minta ampun sama Tuhan. Dia menyesali perbuatannya. Dari sini kita belajar, teman-teman, orang berhikmat itu penuh kasih dan akan rendah hati. Semakin berisi, semakin merunduk ilmu padi. Kita pun harus terapkan hal sedemikian. Bukan berarti, wow, sekarang saya kerjanya udah bagus nih. Ya, sekarang dagu mesti naik dikit nih. Enggak begitu. Oh, nggak berarti, oh sekarang saya punya laki nih, orang berduit nih, contoh. Ya, yang kemarin ngehina aku mana tuh? Mana tuh? Nggak begitu, teman-teman. Ya, tapi orang berhikmat, dia akan menunjukkan kasih. Karena dia sadar, hikmatnya itu datang dari Tuhan. Haleluya. Nah, sombong, Tuhan tinggal ambil kok. Sampai nyawa-nyawanya juga bisa Tuhan ambil, benar nggak? Amin. Ya. Makanya orang berhikmat akan kelihatan kasihnya. Orang berhikmat akan kelihatan rendah hati. Ya. Orang berhikmat, dia enggak menggunakan hikmatnya untuk kepentingan diri sendiri loh. Tapi dia akan banyak menggunakan hikmatnya untuk kepentingan orang banyak di luar sana. Yes. Ya. Contoh tadi Yusuf, berkat hikmatnya satu dunia diselamatkan, keluarga-keluarganya bisa terlepas dari kemiskinan, dia bisa masuk ke dalam Mesir, dikasih tempat yang istimewa karena hikmatnya. Contoh lagi Daud, ya, berkat hikmatnya dia bisa menuntun Israel ke kemenangan demi kemenangan. Hikmat itu begitu penting, teman-teman. Ya. Jangan anggap remeh hikmat. Mumpung masih muda. Ya, makanya tema saya tadi bilang hikmat masa muda, bukan hikmat masa tua. Ya, masa tua nggak butuh hikmat. Masa tua mah yang penting mah kaki nggak sakit aja ya, pinggang nggak pegel aja, udah itu yang penting kalau orang tua mah. Ya kan? Siap-siap sentana. Masa muda, pentingkan hikmat. Nah, dari tadi saya kayak sales asuransi loh, ceritain benefit-benefit daripada hikmat ini. Sekarang saya mau kita pelajari caranya dapetin hikmat tuh gimana sih? Gampang, teman-teman. Gampang. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya. dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang doa. Yes. Kebenaran berbicara tentang Firman Tuhan. firman Tuhan. Jadi carilah dahulu sebelum kita beraktivitas pagi hari. Yuk cari Tuhan, doa dulu. Ya, yang belum doa pagi, yuk doa pagi. Yang udah doa pagi, tingkatkan.
baca firman-Nya, maka semua itu termasuk hikmat akan ditambahkan kepadamu, akan dilimpahkan kepadamu hikmat itu. Mau gak? Mau pasti. Mau pasti. Saya juga mau. Cara yang kedua apa sih? Cara yang kedua adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Artinya apa? Artinya semua-muanya kita nih, semua-muanya kita, segenap itu tuh seluruh, semua-muanya kita, segenap itu tuh bukan segenggam ya, tapi seluruh kita buat Tuhan. Haleluya. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hidupmu. Kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Lihat kiri kanannya, manusia bukan? Apa jin? Atau iya, pakai derubo? Enggak ya, manusia. Kata Tuhan apa? Kasihilah sesama manusia. Kita punya musuh, mungkin kita punya musuh orang yang kita nggak sukai. Dia manusia bukan? Manusia. Kata Tuhan apa? Kasihilah sesamamu manusia, termasuk musuhmu, termasuk orang yang kamu nggak sukain. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya. Contoh, kalau kita nih senangnya nih makan enak, bener gak? Ada temen yang lagi mungkin kita tahu secara finansial lagi kurang, boleh gak sih kita ajak dia makan enak juga? Boleh gak? Kita mau dia merasakan apa yang kita rasakan, bener gak? Begitu juga kita juga mau merasakan apa yang dia rasakan. Ketika dia lagi sedih, bolehlah kita sedih. Benar? Jangan senang di atas penderitaan orang lain. Wah, saya banyak ketemu orang begitu. Ketika saya senang, banyak orang nggak senang sama saya. Aneh ya. Tapi orang lain senang, kok saya senang? Aneh. Saya nggak bohong. Ketika saya senang, saya dijauhin tuh istri saya di belakang saksi. Ketika saya senang, banyak yang jauhin saya. Saya bingung, saya kenapa sih? Mereka senang, wah saya ikut senang. Mereka senang, saya ikut senang. Wah, tuh, puji Tuhan ya, mereka lagi dapat berkat nih. Nah, berarti mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa makan enak, mungkin mereka bisa saving. Puji Tuhan ya. Saya sering kok ngomong istri saya, ya puji Tuhan lah kalau mereka bisa. Tuh, puji Tuhan. Saya senang kok melihat orang lain senang. Jadi kita harus begitu, senang kalau orang lain senang. Yuk bersama-sama menangis ketika orang lain lagi sedih. Ya. Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang ketiga, kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, artinya kita harus menjauhi hal-hal yang Tuhan tidak sukai, menjauhi dosa. Gampang ya, saya nggak usah beberin dosa itu apa aja sih. Apa sih yang Tuhan gak suka? Saya nggak usah beberin ya. Judi, permabukan itu kan udah tahu Tuhan gak suka, ya dijauhin. Kalau kita mau jauhin hal-hal yang Tuhan gak suka, terus melakukan hal-hal yang Tuhan suka, percayalah hikmat segera turun ke atas kita dan berkat-berkat akan segera tercurah buat kita. Amin. Kasih Tuhan, mantap ya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Anak-anak muda di sini tadi saya lihat mengingatkan saya kurang lebih 10-12 tahun yang lalu ya, waktu saya masih remaja. Sekarang saya juga masih remaja lebih dikit lah. Semangat, antusias, musiknya luar biasa, yang jemaatnya luar biasa, WL-nya mantap. Ya, saya keinget waktu saya masih muda, begitu bergairah, semangat gitu loh. Kalau kita namanya masuk puji-pujian, lagu semangat, wow, saya senang sekali. Mantap nih, generasi sekarang lebih semangat dari generasi saya. Puji Tuhan. Tingkatkan ya. Jauhi dosa, teman-teman. Jangan kita mencoba-coba dosa, karena kebanyakan dosa itu enak ya. Sekali nyoba pengen lagi ya. Hati-hati teman-teman, jauhin itu dosa, lakukan yang Tuhan mau.
firman Tuhan turun. Sidang Jawatan Mangga 2. Yang terkasih siap untuk melayani Tuhan? Siap untuk memenangkan jiwa? Siap ya. Ku ingin selalu mengejar dan nikmati kasih kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupku setiap hari dan juga setiap detik. Ku mau memuji Tuhan dengan Roh Kudus, penuhi mulutku, penuhi hatiku, jiwa dan akal budiku, agar ku dapat memuji menyembah Tuhan. Pada akhirnya kita angkat tangan semua. Biar berkat dari Bapa surgawi dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus akan selalu berada pada jemaat di tempat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.